Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para dewan juri yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jasmine Fauziah Alif sebagai pembicara satu tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Yang pertama, saya akan menyampaikan status quo kita terlebih dahulu ini, yaitu penggunaan influencer dinilai tepat. Sebab dengan bantuan influencer ini sendiri, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, saat ini masyarakat lebih mengenal influencer dibandingkan dengan pejabat pemerintahannya sendiri. Yang selanjutnya ada interupsi. Yang pertama ada penggunaan influencer dinilai memiliki kecenderungan opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Saya sebagai tim oposisi dapat memberikan solusi tentang ini bahwa influencer dapat diberikan edukasi terlebih dahulu dalam melakukan sosialisasi agar influencer mengerti akan kebijakan yang disosialisasikan dan dapat juga dibentuk kelompok influencer untuk diedukasi mengenai kebijakan yang akan disosialisasikannya ini. Yang kedua ada influencer tergantung kepada massa yang banyak dibandingkan substansi informasi. Saya sebagai tim oposisi dapat memberikan solusi bahwa influencer ini memiliki jiwa yang kreatif, sehingga setelah diedukasi, influencer ini dapat mengemas sosialisasi kebijakan ini dengan menarik sehingga masyarakat pun tertarik. Selanjutnya, sampai ke sanggahan kita, yaitu kebijakan politik dikenalkan dengan cara tertentu. Di sini saya percaya bahwasannya kebijakan politik itu sendiri memegang peranan penting di Indonesia itu sendiri. Lalu di mana letak salahnya jika informasi atau kebijakan politik kita sendiri disampaikan oleh influencer? Selanjutnya sampai pada poin kita kali ini, yaitu yang pertama survei CSIS sebanyak 81,7% milenial memiliki Facebook, 70,3% memiliki WhatsApp, 54,7% memiliki Instagram. Twitter sudah mulai ditinggalkan milenial, hanya 23,7% yang masih mengaksesnya. Duduknya kaum influencer di pemerintahan ini karena penggunaan influencer dinilai tepat, karena influencer biasanya datang dari generasi milenial dan generasi Z. Yang kedua ada aktivis sosial Hamid Basyait Hamid menganggap generasi milenial dapat berperan besar untuk membangun bangsa. Beliau mengatakan bahwa cara berpikir generasi milenial lebih luas dibanding orang-orang di masanya dulu. Dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh influencer ini, maka generasi muda telah bergerak besar dalam menyambangi dan membangun daerah di Indonesia. Yang ketiga ada kinerja kaum milenial tetap dimentori. Anak muda itu gas, tapi ada senior sebagai rem untuk hari-hari. Hati-hati, karena bagaimanapun juga anak muda adalah masa depan Indonesia. Dengan influencer yang digunakan untuk sosialisasi kebijakan ini sangat membantu anak muda agar dapat menjadi masa depan Indonesia. Limitasi pada mosi kita kali ini yaitu media sosial dan kaum muda saja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari mosi ini adalah yaitu bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya adalah tidak setuju, karena melihat bahwa peran anak muda atau influencer ini sangat penting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.